Ya, Assalamualaikum, permisi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, perkenalkan nama saya Intan dari Bank Syariah Muhammadiyah. Jadi tujuan saya untuk menemui Ibu adalah untuk melakukan survei mengenai usaha kafe yang dimiliki oleh Ibu. Karena berdasarkan laporan yang saya terima, kemarin Ibu mengajukan permohonan pembiayaan. Nah, kalau boleh saya tahu, alasan Ibu untuk mendirikan usaha kafe ini itu apa ya Bu? Alasan untuk membuka bisnis ini adalah karena memang sebenarnya pingin banget lah punya usaha sendiri setelah bekerja ikut orang beberapa tahun gitu kan. Dan karena tujuannya adalah memang untuk membuka lapangan baru, maka dari situ terciptalah ide-ide untuk membuka perusahaan sendiri. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira bagaimana Ibu memulai usaha ini? Untuk memulai usaha pada saat itu jelas amat-amat sulit ya, karena waktu awal-awal sekali membuka usaha, banyak sekali cibiran yang diterima termasuk dari keluarga atau bahkan dari lingkungan sendiri karena merasa bahwa kamu sudah dapat kerjaan enak, kenapa kok harus keluar dan memilih usaha baru? Tapi saya rasa itu adalah salah satu tantangan yang harus saya hadapi untuk bisa membuat perusahaan saya jadi lebih besar. Kemudian untuk daerah pemasaran dari usaha Ibu itu di mana saja? Untuk saat ini memang daerah pemasarannya dari sekitar Surabaya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan expand lagi seperti ke Sidoarjo atau bahkan ke Blitar atau bahkan ke Jember untuk memulai beberapa cabang baru yang tetap saya handle sendiri. Nah, berhubung usaha kafe yang dimiliki Ibu ini sudah lumayan berkembang, lalu bagaimana untuk pesaing nih Bu? Kan pasti setiap usaha kan pasti punya pesaingnya. Nah, kalau untuk pesaingnya itu bagaimana? Mungkin bisa digambarkan? Masalah pesaing, ya tidak dapat dipungkiri ya bahwa di Surabaya ini sangat amat banyak sekali coffee shop yang sudah merajalela di sekitaran Surabaya. Tapi kita sendiri juga tidak akan pernah ketakutan karena kita juga memiliki inovasi-inovasi yang berbeda dari beberapa kafe yang ada di Surabaya. Cuman memang itu jadi kayak nilai tersendiri untuk kita atau penilaian sendiri untuk kita supaya kita bisa memaksimalkan lagi ke menu-menu yang kita punya yang tidak dimiliki oleh pesaing yang lain. Kemudian untuk produknya yang dimiliki oleh kafe Ibu itu apa saja ya? Dan kemudian untuk target pemasarannya seperti apa? Untuk saat ini memang yang dijual adalah produk makanan dan minuman yang kekinian, yang sesuai dengan zaman, dan dari awal target yang benar-benar kita pilih adalah anak muda yang mana mereka senang sekali untuk bercengkrama dengan teman-temannya. Jadi ya lebih ke anak muda aja sih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya ingin menanyakan terkait supplier. Nah, bisa dijelaskan nggak Bu untuk supplier di tempat usahanya Ibu itu? Nah, itu bagaimana? Untuk supplier sendiri sebenarnya pada awal kita buka itu kita memang cari orang ya, karena bagaimanapun perusahaan baru atau usaha baru itu pastikan untuk supplier jarang ada yang mau. Dan untuk saat ini karena memang usaha kita sudah berkembang, maka supplier itu akan datang sendiri ke perusahaan tanpa kita minta dan mereka akan menyodorkan proposal-proposal untuk kerjasama dengan perusahaan kita. Baik Bu, sedangkan untuk golongan konsumen di tempat usahanya Ibu itu bagaimana Bu? Apakah dia golongan menengah dan lain sebagainya? Karena memang pada dasarnya konsep ini dibuat untuk menyasar anak-anak muda, maka golongan-golongan konsumen yang datang untuk saat ini memang para-para pemuda, para-para anak muda, mahasiswa atau mahasiswi. Tapi tidak juga menutup kemungkinan bahwa orang tua atau ibu-ibu atau bapak-bapak atau pebisnis pun juga bisa datang ke tempat usaha kami. Kemudian untuk sistem pembayaran atau pembeliannya sendiri seperti apa? Untuk sistem pembayaran sendiri, kita sudah menerapkan sistem cash atau cashless, baik bisa itu menggunakan kartu kredit atau kartu debit, kita juga bisa menggunakan OVO atau GoPay atau Dana, maupun menggunakan QR Code. Baik Ibu, tadi saya sudah menanyakan mengenai sistem pembelian atau pembayaran. Kemudian kalau untuk sistem penjualannya seperti apa ya Bu?
Untuk sistem penjualan, di samping kita juga menjual secara offline, kita juga menjual makanan kita secara online melalui Grab atau mitra kerjasama dengan GoFood, atau bahkan kita juga menjual frozen food dengan Shopee. Kira-kira ada nggak Bu untuk kendala dari usaha atau bisnis Ibu ini? Untuk kendala sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya karena banyaknya coffee shop yang sudah buka di Surabaya, itu juga menjadi salah satu ancaman kita sebagai pengusaha, sebagai usaha yang sudah berdiri lebih lama, karena mereka memiliki inovasi-inovasi menu yang lebih baik daripada kita. Tapi bukan berarti kita juga harusnya merasa bahwa kita itu wah, ini nggak bisa, ini gini nggak, tapi itu justru membuat kita itu harus menampilkan produk-produk kita sendiri yang mana itu lebih menonjol dan tidak dimiliki oleh coffee shop manapun. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada saya mengenai produk olahan makanan apa yang sekiranya itu menghasilkan pendapatan terbesar dan menghasilkan pendapatan yang terkecil. Karena sebenarnya basis kita adalah seperti warung, yang mana juga kita selain menyiapkan minuman, tapi kita juga menyiapkan makanan, dan makanannya itu pun tidak hanya makanan ringan, tapi makanan berat. Maka ada beberapa menu yang menjadi top favorit, atau bahkan yang tidak sama sekali menjadi top favorit. Untuk di Rolak sendiri, untuk makanan berat yang sangat-sangat favorit adalah satu nasi goreng Surabayanya, karena memang nasi goreng Surabayanya itu terkenal sangat enak sekali. Tapi untuk yang kurang favorit sekali itu adalah Fuyung Hai, karena menurut mereka di sini tuh hanya ingin makanan-makanan yang tidak seperti Fuyung Hai gitulah. Untuk makanan ya kalau mungkin mie kuah Jawa atau bakmi masih nggak masalah, tapi kalau Fuyung Hai tidak, karena ini bukan restoran, ini lebih ke coffee shop. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian untuk produk olahan yang terfavorit itu di kafenya Ibu apa ya? Karena memang menu yang kita tonjolkan adalah kopi asli, bukan kopi racikan seperti sasetan, maka memang yang paling sering laku di Rolak adalah kopinya. Karena memang kita akui sendiri, bahkan customer akui sendiri, kopi yang dimiliki oleh Rolak itu berbeda dengan kopi yang dimiliki orang lain. Meskipun sama, coffee shop yang lain menggunakan biji kopi, tapi biji kopi yang kita beli itu memang benar-benar biji kopi yang berkualitas. Baik Ibu, tadi saya sudah menanyakan terkait produk makanan, kemudian target pemasarannya. Sekarang saya ingin menanyakan terkait sumber daya manusia. Nah, untuk sistem gaji karyawan dari Ibu sendiri itu seperti apa? Sistem gaji. Untuk sistem gaji sendiri, kita menggunakan sistem gaji bulanan yang dibayar di setiap awal bulan di tanggal 1, menggunakan payroll untuk masing-masing karyawan, dan setiap karyawan itu pasti akan memiliki tabungan rekening sendiri. Baik Ibu, berhubung usaha yang dimiliki oleh Ibu ini adalah di bidang makanan ya Bu ya. Nah, untuk bahan baku sendiri itu bagaimana ya Bu? Jelas sekali bahan baku utama yang kita gunakan adalah biji kopi, karena Rolak sendiri mengedepankan penjualan kopi. Tapi kita juga memiliki bahan baku lain untuk makanan dan makanan juga, seperti nasi, atau seperti bumbu-bumbu, atau makanan ringan seperti kentang. Karena kalau biasanya orang itu datang ke warung atau ke coffee shop, pasti mereka tidak hanya ingin minum, tapi mereka pasti ingin makan. Baik Ibu, kemudian untuk proses kerja atau alur karyawannya Ibu itu seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan mengenai waktunya, tahapannya, dan lain sebagainya. Untuk alur pekerjaan sendiri, karena di Rolak itu sudah terbagi untuk beberapa departemen, maka setiap departemen itu memiliki alur perbedaan pekerjaan masing-masing. Semisal untuk departemen frontline itu seperti waiters atau waiters order. Kalau untuk alur waiters adalah untuk menyiapkan atau mengirimkan makanan dari produksi ke customer. Kalau untuk waiters order adalah untuk mengorder setiap pembelian dari pelanggan. Lalu untuk departemen bar sendiri itu untuk menyiapkan minuman sih lebih tepatnya. Karena kan kalau misalnya disiapkan minuman itu dengan waiters, karena waiters itu tidak tahu
standar atau gramasi dari setiap bahan minuman yang akan dibuat, maka itu tidak akan mungkin sama. Pun juga berlaku di kitchen ataupun di bagian departemen admin atau accounting, itu pasti memiliki alur pekerjaan yang berbeda. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan saya sudah bertanya mengenai proses kerja atau alurnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya mengenai peralatan dan teknologi apa yang ada di perusahaan Ibu untuk menunjang semua pekerjaan karyawannya. Untuk peralatan sendiri yang kita gunakan yang pasti untuk masak seperti peralatan masak. Kalau untuk di minuman yang kita gunakan adalah mesin espresso yang khusus dibuat dari Jerman, mohon maaf. Dan itu memang lebih besar. Bentuknya seperti kayak yang ada di coffee shop yang ternama. Saya nggak mungkin sebut nama, ya pasti tahu lah. Kalau untuk sistem kasir sendiri kita menggunakan POS RCS. Kalau untuk sistem administrasi kita menggunakan database yang langsung tersambung dengan sistem kasir. Nah, kemudian untuk batas minimal persyaratan menjadi karyawan di tempat usaha kafe ini itu ada nggak Bu batasannya? Karena memang tujuan awal saya itu untuk membuka sebuah usaha ini adalah untuk membuka lapangan kerja baru, maka untuk saya sendiri tidak ada standarisasi untuk minimal minimal ini ya kayak SD, SMP enggak, tapi karena setiap departemen itu berbeda, maka kebutuhannya pun juga berbeda. Kalau misalnya departemen accounting atau departemen admin, kita menerapkan standar minimal SMA lah. Kalau untuk di bar atau di waiters, itu kita tetap minimal SD. Oke, baik Ibu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya mengenai kepemilikan dari kafe ini. Nah, kafe ini itu apakah milik Ibu sendiri atau memang sudah diturunkan nih dari keluarga sebelumnya? Biasanya kan ada kafe atau usaha yang memang sudah diturunkan dari keluarga sebelumnya. Kebetulan, alhamdulillahnya bisnis ini adalah bisnis saya sendiri yang saya bangun dengan uang saya sendiri dan dengan beberapa teman-teman kolega saja. Tadi saya sudah menanyakan banyak hal nih ke Ibu. Nah, kemudian untuk pengalaman usaha atau kafe ini itu sudah berdiri berapa lama sih, Bu? Alhamdulillahnya Rolak sendiri sudah berjalan 6 tahun semenjak dibuka awal sampai sekarang memiliki 5 cabang, dan insya Allah kedepannya kita akan memiliki beberapa cabang lagi, dan kalau bisa tersebar di beberapa kota yang ada di Jawa Timur. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian yang pertanyaan terakhir nih Bu, untuk bentuk organisasi dari usahanya Ibu ini apa ya? Mungkin bisa dijelaskan bentuk usahanya itu mungkin perorangan atau bagaimana ya Bu? Untuk saat ini bentuk usaha yang kita miliki, yang Rolak miliki sendiri adalah bentuk perusahaan perseorangan, karena memang kita tidak ingin membuat itu ke badan hukum dulu, dan kita juga tidak ingin membuat itu lebih rumit lagi, karena memang ini adalah tujuannya hanya karena kita kepingin punya usaha sendiri aja sih. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Mungkin itu saja data yang ingin saya tanyakan terkait usaha kafe yang dimiliki oleh Ibu. Mungkin jikalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan ya Bu, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan saya pamit ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, permisi Ibu. Waalaikumsalam. Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, perkenalkan nama saya Intan. Saya dari pihak Bank Syariah Muhammadiyah. Tujuan saya menemui Ibu adalah ingin menanyakan perihal usaha yang dimiliki oleh Ibu Baby. Oh iya, boleh. Silakan masuk dulu ya. Iya Ibu, terima kasih. Jadi begini Ibu, kalau boleh saya tahu, Ibu Baby ini usahanya sudah berjalan berapa lama ya Bu? Kalau nggak salah, sepengetahuan saya, usahanya itu udah jalan sekitar 6 tahun, Mbak. Oh begitu ya Bu, sudah lumayan lama ya Bu ternyata. Kemudian
Rame nggak ya Bu kira-kira usahanya kalau Ibu lihat? Untuk usahanya sendiri, alhamdulillah ramai kok Mbak, banyak banget yang datang, terutama biasanya di hari-hari weekend kayak Sabtu Minggu, itu makin ramai usahanya. Berarti Ibu tidak pernah mendengar ada keluhan atau sebuah masalah ya di usahanya Ibu Baby? Iya bener Mbak, nggak ada masalah. Oh begitu ya Bu, baik. Kemudian kalau saya pernah dengar Ibu Baby itu pernah punya rumah di daerah Wonorejo, apakah benar Bu? Iya bener Mbak, rumahnya itu ada di daerah Wonorejo. Kebetulan saya juga kenal kan sama beliau, dia juga sering datang ke tempat usahanya untuk ngecek gitu. Kalau sering ngobrol, biasanya Ibu ini pasti sudah hafal sama karakternya dari Ibu Baby. Kalau boleh saya tahu, menurutnya Ibu, karakternya Ibu Baby itu seperti apa? Orangnya baik atau gimana? Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit informasinya kepada saya. Orangnya baik, sopan, ramah sama orang, terus dia juga pinter gitu dalam mengelola usaha. Oh iya Bu, baik kalau begitu. Iya Bu, terima kasih atas informasi yang sudah Ibu berikan. Saya mohon maaf kalau semisalkan ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih loh Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya tanya-tanya ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya nggak apa-apa Mbak. Waalaikumsalam.